Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi nih sama kita di podcast Catatan Saling. Kenalin, nama aku Erika. Kali ini aku nggak sendirian, sama temenku namanya Kak Nurul. Halo guys, kenalin nama aku Nurul. By the way, Kak Erika gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Nurul, baik. Kalau kamu gimana? Alhamdulillah aku baik juga Kak. By the way Kak Nurul, aku hari ini mau tanya nih sama kamu. Kamu pernah nggak sih ngerasa hati kamu itu kayak gersang, kayak lemah gitu, dan gak enak aja gitu, keras gitu? Pernah nggak? Oh, aku pernah sih Kak ngerasain di posisi kayak gitu hatinya. Ngomong-ngomong soal hati nih Kak, sama kayak topik pembicaraan kali ini ya Kak. Bener banget kan lo. Jadi guys, teman-teman, hari ini kita bakal membahas tentang tanda matinya hati dan hidupnya hati. Wah, menarik banget nih Kak pembicaraan kali ini. Dikutip dari kitab apa ya Kak? Jadi, kita menukil atau mengutip dari kitab Al-Hikam, yaitu karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, tepatnya ada di halaman 42 kan. Yang bunyinya seperti ini. Min alamatil mautil qalbi, ada mulhusni alama fataka minal muwafaqati, wa tarkun nadami alama fa'al tahu min wujudi zullah. Yang artinya, di antara tanda-tanda telah mati hati adalah tidak bersedih ketika kehilangan momen-momen atau kesempatan-kesempatan untuk melakukan ketaatan, serta tidak menyesal jika setelah berbuat dosa atau melakukan perbuatan buruk. Oh, berarti orang yang hatinya mati itu tidak menganggap waktu menyembah kepada Allah dan waktu kebaikan sebagai kesempatan emas ya Kak. Dan dia juga bodoh amat atau nggak peduli dengan waktu yang udah berlalu. Lalu apa aja nih Kak Erika yang termasuk ke dalam tanda-tanda matinya hati? Bener banget Nurul, sikap bodoh amat atau nggak peduli yang tadi Nurul bilang, itu salah satu tanda loh bahwa hati kita tuh udah mati atau keras gitu. Kenapa? Karena kita nggak peduli lagi, hati kita nggak peka sama apa yang udah kita perbuat, nggak terusik dengan bad habit kita ngebodoh amatin kesalahan-kesalahan kita, melakukan perbuatan buruk, tapi hati kita biasa aja, no respon kalau teman-teman sekarang bilang. Nah, jadi di dalam kitab Al-Hikam disebutin ada 2 tanda hati kita udah mati. Yang pertama apa? Yang pertama, ada mulhusni alal fauti muwafaqati. Yang artinya, tidak ada rasa kesedihan atas kesempatan ibadah-ibadah kita yang udah lewat. Nah, untuk muwafaqah atau ibadah yang udah terlewat itu apa Kak Erika? Muwafaqah itu seperti zikir, berbuat taat, menuntut ilmu. Contohnya, kita bisa menggunakan waktu kita hari ini buat berbuat kebaikan, namun kita malah menggunakannya dengan sia-sia kan gitu. Kita kelewatan begitu aja kesempatan-kesempatan kita berbuat baik. Dan yang parahnya, hati kita gak ngerasa sedih atas hilangnya kesempatan itu. Yang kedua, ada tarikun nadami ala zul. Artinya, tidak ada rasa menyesal atas kesalahan dan kebodohan dirinya. Wah, zullah itu apa Kak? Zullah itu perbuatan maksiat dan perbuatan yang sia-sia kan Bu. Contohnya, maksiatnya kayak suka nonton situs-situs orang, suka membandingkan diri sendiri dengan orang lain, yang akhirnya timbul overthinking, dan akhirnya kita menyia-nyiakan waktu dengan merenungi nasib. Ya Allah, menakutkan sekali ya Kak. Terus sebab-sebab sehingga hati kita bisa menggersang atau mati seperti yang Kak Erika bilang itu apa ya Kak? Nah, guru kita ini pernah jelasin tentang sebab-sebab yang bisa bikin hati kita itu mati atau gersang. Ada 3. Yang pertama, ada yakin, yaitu nggak yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala, selalu ragu atas apa-apa yang udah terjadi sama hidupnya, selalu mikirin masa depan mulu, kayak overthinking yang tadi kita bilang, selalu
nyaman sama bad habitnya, dia overthinking, tapi dia nggak mau keluar dari zona nyaman Kak Nurul. Yang kedua ada istighfafu, yaitu menganggap enteng urusan agama. Contohnya kayak kita menunda-nunda ibadah kita, entar-entaran aja gitu. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu amalul abas, yaitu perbuatannya tidak bermanfaat. Melakukan perbuatan yang gak bermanfaat itu gimana? Kayak padahal waktunya itu bisa dibuat mencari ilmu, menambah skill, melakukan aktivitas baik, melakukan hal-hal yang progresif, tapi yang dia lakukan malah sebaliknya, dan akhirnya dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut Kak Nurul sendiri nih, gimana sih tanggapannya? Menyangkut hal yang menyepelekan tadi nih Kak Erika, sama dengan dalil yang merujuk pada Quran Surah Hud, surah ke-11 ayat ke-44 yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa qila ya ardu bal'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa qidul ma'u وقضي الأمر واستوت على جؤدي وقيل بعدا للقوم الظالمين, yang artinya difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit yang sedang hujan, berhentilah, dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi, dan dikatakan binasalah orang-orang yang zalim. Yang dimana di ayat tersebut nih Kak Erika menceritakan tentang kisah hancurnya kaum Nabi Nuh alaihi salam yang meremehkan program Nabi Nuh alaihi salam. Apa sebabnya tuh Kak? Kok sampai kaum Nabi Nuh menyepelekan program Nabinya? Ada dua sebab nih Kak. Yang pertama, kaum Nabi Nuh dia tidak yakin kepada Allah dan hari akhir, dan yang kedua, mereka itu menyepelekan program Nabi Nuh, yaitu mereka itu diminta untuk beribadah menyembah kepada Allah, tapi mereka tidak mau. Lalu ada lanjutannya nih Kak Erika mengenai amalul abas, atau melakukan amalan yang tidak bermanfaat, yaitu lanjutannya masih sama di Quran surah Hud ayat 45 sampai 46 yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa nada nuhu rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin, yang artinya Nabi Nuh berdoa kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku yaitu Kan'an yang sudah tenggelam adalah bagian dari keluargaku, jadi tolonglah anakku agar diselamatkan dari nerakamu, karena janji engkau itu pasti ya Allah, pasti terjadi, bahwa keluargaku pasti akan engkau selamatkan dari siksa api neraka, dan engkau adalah pemutus atau hakim yang bijaksana. Maka selanjutnya di ayat 46 nih Kak Erika, Allah menjawab doa Nabi Nuh yang berbunyi, Qala ya Nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salihin fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'izuka an takuna minal jahilin, yang artinya wahai Nuh, sesungguhnya anak engkau Kan'an bukan termasuk dari keluarga engkau. Memang secara biologis Kan'an adalah anak engkau, tetapi secara ideologis Kan'an bukan bagian dari keluarga engkau. Mengapa nih Kak Erika Allah berkata demikian, bahwa Kan'an itu bukan anak Nabi Nuh secara ideologis? Karena Kan'an punya amalan yang tidak berkualitas, soleh, dan amalan-amalan yang tidak bermanfaat. Masya Allah, memang Allah paling adil ya Kak Nurul. Lalu selanjutnya nih, kalau tadi tanda-tanda matinya hati, terus sekarang apa Kak Nurul? Tanda-tanda hidupnya hati. Tanda hidupnya hati itu ada dua Kak Erika. Yang pertama, hatinya itu bergembira ketika dia melakukan ketaatan dan kebaikan. Dan yang kedua, Allah itu selalu menyelaraskan dia untuk menjauhi maksiat dan perbuatan buruk.
Berarti dia selalu dalam tren kebaikan ya kan Nurul? Dia suka zikir dan selalu hangat hubungannya sama Allah. Bener banget Kak Erika. Sesuai dengan yang ada di dalam kitab Al-Hikam, ada hadis Nabi yang berbunyi, man sarathu hasanatuhu wa sa'athu sayi'atuhu fahuwa mu'minun. Yang artinya, siapa saja yang ketika dia berbuat baik membuat dia merasa bahagia, lalu ketika dia berbuat buruk dia merasa sedih atau hatinya tersakiti, maka dia adalah orang mukmin yang sejati. Kalau hatinya tetap hidup nih Kak Erika, pastikan Allah ridho sama dia, dan Allah pasti memberikan taufik atau hidayah untuk hamba tersebut agar melakukan amalan-amalan yang soleh. Ya benar kan Nurul. Kalau Allah udah ridho sama kita gampang buat ngelakuin kebaikan. Dan hati kita akan merasa bersedih saat kita berbuat keburukan. Pasti hati kita tuh mengingkari keburukan-keburukan tersebut, kan Nurul. Karena ada cahaya dalam hati kita, cahaya iman. Dan kalau emang kita masih biasa aja hatinya saat kita melakukan maksiat atau berbuat dosa, nggak usah sedih, nggak usah takut buat bertaubat, dan nggak usah takut kalau nggak bakal diampunin Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kesimpulan dari pembahasan kali ini Kak Erika, yaitu berarti bahwa Allah memfungsikan kita untuk hidup, melakukan ketaatan, dan selalu berada di frame kebaikan. Maka rasa harap kita itu harus lebih mendominasi nih Kak, daripada rasa takut kita. Karena kesedihan dan penyesalan itu cukup untuk dimanfaatkan untuk bertobat dan memaksimalkan kesempatan kedepannya untuk sambil berharap memohon ampunan kepada Allah atas kesalahan yang telah kita perbuat di masa lalu Kak. Wah, Insya Allah pembahasan kali ini benar-benar complicated dan bermanfaat ya, semoga kan Nurul. Amin. Semoga pembahasan kali ini bisa sama-sama buat kita jadi ingat lagi, buat reminder kita, buat teman-teman semuanya, agar kita senantiasa menghidupkan hati kita, melakukan perbuatan-perbuatan baik, melakukan amal-amal soleh yang lebih baik. Gak terasa nih teman-teman, kita udah ada di penghujung podcast. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang terus melakukan kebaikan dan selalu berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di next podcast catatan sonik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.